sound. K-Light FM. Sahabat K-Light, sesaat lagi kita akan mengikuti talk show Jabar Juara yang akan membahas tentang program-program pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk menuju Jabar Juara bersama Bapak Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdurrahim MT, dan acara ini akan dipandu pula oleh Wanda Wardani. Selamat mengikuti. Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution. Selamat pagi sahabat K-Light, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi di talk show Jabar Juara bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hari ini Rabu 10 November 2021 bersama saya Wanda Wardani. Dan tentu acara ini tidak hanya Anda bisa simak melalui siaran radio di 107,1 FM, Anda juga bisa simak melalui live YouTube kami di K-Light FM Bandung, atau juga bisa streaming ya di www.klite.id. Jadi sebelum acara ini dimulai, boleh di like, comment, dan subscribe YouTube K-Light FM Bandung. Ya sahabat K-Light, di Jabar Juara pada hari ini kami juga tentu mengundang Anda untuk berpartisipasi. Anda nanti boleh bertanya, bisa melalui WhatsApp kami di 0812 203 1972, atau juga boleh di live chatnya K-Light FM Bandung YouTube channel ya. Dan hari ini tema kita adalah Selebriti Investasi to Jabar Juara. Cek kesehatan ke Labkes Jabar secara rutin yuk. Nah, itu dia tema hari ini. Dan tentu saja untuk ngobrol-ngobrol di sini kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Seperti biasa ada Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdurrahim MT dari Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat. Selamat pagi Pak Dudi, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teh Wanda dan sahabat K-Light ya? Alhamdulillah ya, sehat-sehat selalu. Harus sehat, harus dijaga. Tiap minggu ketemu Pak Dudi sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ketemu Dokter Emma, kita harus tambah sehat juga. Iya. Dan juga telah hadir di studio kami di sini ada Dokter Gigi ya, Emma Rahmawati MKM, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh Wanda, Pak Dudi hatur nuhun. Sami-sami. Terima kasih nih udah menyempatkan diri nih, lagi sibuk-sibuknya mungkin ya, tapi sempat-sempatnya datang ke sini ya Pak Dudi, makasih ya. Pekerjaan sih nggak ada beres-beresnya, kesini harus nyempetin juga. Iya. Terima kasih. Ya sahabat K-Light, kita akan ngobrol-ngobrol. Ini temanya bagus ya, selebriti. Ini bukan selebriti ya, selebriti. Labnya dari apa? Iya. Ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar hal ini. Tapi yang jelas sahabat K-Light, hari ini adalah Hari Pahlawan ya, 10 November 2021 ya. Dan hari ini tentu harus kita peringati, dan juga kita semua bisa jadi pahlawan ya Pak Dudi. Ya, kesempatan untuk jadi pahlawan banyak. Kemarin kita menghadapi pandemi COVID. Iya. Pahlawan kesehatan termasuk juga di lingkungan Labkesnya Bu Dr. Emma. Iya betul. Banyak pahlawan-pahlawan yang betul, dan semua ini bisa jadi pahlawan kalau kita menjaga protokol kesehatan ya. Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati, betul ya Pak Dudi, Bu Emma ya. Ya, udah pinter sekarang Teh Wanda. Biar kita selalu menjadi sumber daya manusia yang oke untuk jadi Jabar Juara. Karena saya sebagai warga Jabar tuh nggak bisa nggak juara ya. Apalagi program-program pemerintah juga oke-oke. Boleh Pak Dudi, boleh diceritain nih program-program Jabar Juara sehubungan dengan Labkes, apa ini sebenarnya? Ya terima kasih K-Light. Ini lanjutan seperti seri ya, seperti itu. Betul. Pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah jadi yang disebut juara itu juara, ya kalau masyarakat sih nggak ngerti, yang penting sejahtera. Iya. Juara kesejahteraan. Betul. Seperti itu. Nah kesejahteraan itu oleh PBB dunia distandarisasi dengan yang disebut dengan Human Development Index. Indeks pembangunan manusia, komponennya ada 3, pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Lalu kalau kita tanya masyarakat ingin apa, ingin sejahtera. Sejahtera itu pasti mereka akan terjemahkan ke yang pasti ke nyari sekolah mudah untuk anaknya. Iya. Akses ke fasilitas kesehatan mudah dan murah. Nyari kerja mudah juga, seperti gitu. Nah salah satu yang penting juga adalah kesehatan. Kesehatan, dan kesehatan juga saya pernah dulu juga bantu UNICEF ya, waktu dulu di perencanaan. Saya banyak belajar, background saya bukan ahli kesehatan seperti itu, tapi menarik untuk kita pelajari tentang kesehatan. Kesehatan itu katanya ada teori Bloom, nanti Dokter Emma koreksi, ada teori Bloom katanya namanya. Itu kesehatan kita itu dibagi oleh
4 faktor. 1, lingkungan. 2, perilaku, lingkungan dan perilaku. 3, pengobatan kuratif. 4, bawaan. Bawaan itu bawaan ya, bahasa itunya apa lupa. Genetik, punten. Oke. Gitu. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan 2 persoalan perilaku dan lingkungan, 75% kesehatan itu kita sudah selesaikan. Nah, Pengobatan itu cuma 20%. Seperti itu. Nah, saya punya tadi juga ngobrol sama Kang Iim ya, Kilat. Kang Iim sehat, mau dicek nggak coba? Pasien ketemu, sana kan penyakit. iya Banyak ya. teman-teman kayak saya juga gitu. Ada yang ngeluh sakit, terus hidupnya juga yang kelihatan ya, kelihatan suka ngerokok, suka apa kayak gitu. Coba cek, nggak mau takut ketahuan karena gitu. Nah, padahal itu sebetulnya kita kan harus juga dicek. Betul. Bagian dari pencegahan. Itu mungkin kayak mana? Iya. Nanti mau dikoreksi sama. Boleh. Jadi memang Dr. Emma. sahabat Kelet, kalau minggu lalu di Jabar Juara pemerintah provinsi punya klinik kesehatan ya di Gedung Sate, dan itu juga bisa buat umum. Nah, rujukan dari sana tuh bisa masuk juga ke laboratorium kesehatan. Nah, di sini yang punyanya nih, gitu ya. Dr. Emma di sini akan cerita bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat juga punya laboratorium kesehatan atau Labkes Jabar. Boleh diceritain ada di mana, kemudian apa saja fasilitasnya, apa sih sebenarnya Labkes ini? Saya juga baru tahu loh. Selama ini saya taunya yang swasta. Gitu. Boleh Waduh. diceritakan mungkin Dr. Emma? Siap, Teh Wanda, terima kasih Iya. banyak juga kepada Pak Dudi. Alhamdulillah Labkes Jabar sangat mendapatkan bantuan yang sangat banyak sekali dan dukungan support dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Dudi mengenai teori Bloom. Itu betul-betul memang kebutuhan utama atau kebutuhan dasar dari manusia, yaitu ya tujuan akhirnya adalah nikmat sehat. Itu. Jadi Labkes Jabar adalah UPTD Laboratorium Kesehatan yang berada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. UPT itu Unit Pelaksana Teknis Unit- Daerah, Oh, UPTD. oke. Iya. Betul. Jadi Labkes Jabar ini melaksanakan atau mempunyai pelayanan, yaitu pelayanan untuk laboratorium klinik. Jadi ketika Bapak Ibu teman-teman warga Jabar ingin memeriksakan kesehatannya, misalnya general check up, kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Dudi pengen tahu kita sejauh mana sih kesehatannya dengan melaksanakan cek di laboratorium klinik untuk manusianya, dan juga kesehatan lingkungan kita juga ada untuk misalnya makanan, air, udara, insya Allah cukup Ya, komplit. periksa air ya di rumah kan Iya. kita kan punya air misalnya dari sumur. Iya. Pengen dicek layak minum atau tidak. Benar, saya pernah ngalamin. iya. Gitu kan, Dok, benar? Betul Pak Dudi, betul sekali. Untuk kolam renang juga bisa. Jadi memang untuk restoran atau industri ataupun juga hotel dan lainnya itu juga kan memang perlu sekali untuk diperiksa, ya seperti tadi kadar air, makanan dan lainnya itu bisa diperiksakan di lab kami juga. Kemudian selain itu juga ada lab mikrobiologinya, ya salah satunya adalah yang saat ini kita memeriksakan virus COVID. Oke. Selain virus COVID, itu tambahan yang saat ini, dan alhamdulillah kami adalah lab pertama Pak yang mendapatkan ISO untuk lab COVID-nya. Oh, keren ya. Baru kemarin kami dapatkan sertifikatnya, alhamdulillah. Kemudian kami juga melaksanakan uji profisiensi, di mana lab-lab itu memang harus selalu memeriksakan mutu dari pemeriksaan labnya. Jadi menguji lab-lab yang lain juga. Ya. gitu. Oh, oke. Dan Iya. alhamdulillah. Selain orang laboratorium Iya. unit. Alhamdulillah memang pesertanya itu banyak juga dari luar provinsi untuk memeriksakan ke lab Karena kami. terbatas ya. Fasilitas ini di Indonesia mungkin masih terbatas. Iya, jadi memang rujukannya tetap Kemenkes, jadi tetap lab-lab milik Kemenkes juga, tetapi kami juga berinisiatif dan sudah ditetapkan pada Pergub 71 tahun 2017 sehingga kami dapat melaksanakan uji profisiensi juga Pak. Itu, dan saat ini kami sedang melaksanakan pengembangan juga ke laboratorium kalibrasi.
di mana laboratorium kalibrasi ini nantinya akan memeriksa alat kesehatan yang ada, khususnya terutama kita utamakan Jawa Barat dulu, tetapi ini juga terbuka untuk lab-lab di luar Jawa Barat. Karena berdasarkan laporan dari Ombudsman, di mana alat kesehatan ini sebanyak 5 juta di tahun 2018 Pak, ya betul, itu se-Indonesia harus teruji kalibrasi, di mana kalibrasi ini outputnya adalah alat kesehatan yang terjamin keakuratannya. Bisa dibayangkan misalnya gini, ketika alat itu tidak terkalibrasi, terus teman-teman periksa misalnya ke suatu lab, misalnya periksa gula, ternyata hasil gulanya itu 500 misalnya, otomatis kan tindak lanjutnya itu atau terapinya adalah untuk gula dengan kadar betul. 500. Ternyata pas dilihat di tempat yang lain ternyata kok beda. Nah, kita punya pengalaman gitu. seperti di tensi ini apa darah. Iya betul Pak. Sering kan tiba-tiba 160, iya. 180, jadi kaget kan? Nanti kan itu kan membuat kita jadi naik ke darah kan? Betul Pak. Akan berefek Sering juga kan kepada kejadian efek. gitu. Betul. Nah itu juga dikalibrasi alat itu. Iya betul Pak. Jadi alat-alat seperti itu wajib dikalibrasi, selain memang kewajiban berdasarkan Permenkes 54 2015 juga memang syarat dari akreditasi Pak. Jadi ketika akreditasi kita tidak ada kalibrasi itu ya berarti salah satu temuan juga. Tadinya karena ya seperti itu. Mau ngecek ya. Iya tapi Pak. Jadi kaget kan. Kaget. Ya bisa kayak tadi yang 500 itu misalnya gula, gitu ya. Gula juga gitu. Nah, obat yang diberikan misalnya jadi untuk yang 500. Ternyata ketika alatnya ternyata ada kesalahan pada alatnya atau tidak terkalibrasi, ternyata sebenarnya hanya 200 atau 150. Itu berarti fatal ya? Fatal sekali Pak. Betul, jadi akan mempengaruhi kejadian yang tidak diinginkan. Jadi inilah kita saat ini menginisiasi juga untuk mendirikan lab uji kalibrasi alat kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Jadi itu salah satu juga Pak upaya bagaimana nanti masyarakat tidak antri lagi atau Fasiankes, misalnya puskesmas, rumah sakit, laboratorium dan lainnya fasilitas kesehatan tidak mengurangi antrian dan juga biayanya cukup murah seperti alat seperti pemeriksaan di kita juga cukup murah loh Pak. Tewanda murah banget. Kalau di swasta kan bisa jutaan ya kayak gitu. Paket-paket yang iya, jadi di kita juga misalnya ada pemeriksaan general check up. Terus ke depan insya Allah segera kita juga akan melaksanakan home care, jadi kita bisa dipanggil juga Pak. Enggak Pak, dijamin insya Allah. Antri enggak? Insya Allah antrian dulu. Iya, jadi kita kebetulan melaksanakan ini juga informasi online, tapi sedang berjalan. Insya Allah Desember ini akan launching. Jadi nanti ada namanya checklist. Jadi kita dapat berkomunikasi langsung ketika masyarakat misalnya menanyakan tentang penyakit ataupun lainnya. Interaktif dan juga nanti bisa daftar terlebih dahulu. Itu mungkin sementara Tewanda. Satu lagi mungkin Pak tadi mengenai selebriti. Apa maksudnya Pak? Selebriti itu singkatannya cek kesehatan ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat secara rutin. Yuk, ada yuknya. Yuk gitu. Kita mengajak karena saat ini pada program Indonesia Sehat memang sudah bergeser Pak dari kuratif atau pengobatan menjadi ke pencegahan. Jadi kita memang sedang mencanangkan sekali paradigma sehat, yaitu dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi selebriti untuk Jabar Juara. Ini mengapa kita mengambil outputnya menjadi Jabar Juara, karena dengan sehat, dengan cek kesehatan secara rutin, insya Allah akan didapatkan manusia yang sehat. Sehat itu sudah tidak bisa dinilai dengan rupiah atau apapun, karena nikmat sehat. Kalau kita tidak sehat, sama sekali kita tidak bisa apa-apa atau tidak produktif Pak. Jadi tentunya syarat utama manusia untuk produktif atau menjadi investasi adalah sehat. Salah satu
Gebiarnya adalah kita sehat dengan cerdik. Sehat dengan cerdik. Cerdik gitu. Jadi cukup dengan cerdik. Cerdik itu yang pertama C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin yang tadi kita ambil ke selebriti. Kemudian E-nya itu adalah nyahkan asap rokok. Jadi untuk rokok ya? para perokok nyahkan asap rokok. Kemudian R-nya itu adalah rajin berolahraga. Minimal setengah jam sehari itu kita olahraga, jogging atau apapun lah Pak yang sesuai hobi ya. Atau yang penting kita bergerak, cek rajin berolahraga secara D-nya rutin. apa nih, Bu? D-nya diet seimbang. Oh, iya. Kalau ini izin Pak, saya bukan contoh Pak. Saya bukan Sama, saya contoh. juga. Untuk diet seimbang itu Iya. susah banget. Mana ada itu? Aduh. Iya. Teorinya mah tahu, prakteknya Iya, mah. jadi itu memang diet seimbang, kemudian tetap harus ada istirahatnya juga, istirahat secara cukup, dan K-nya adalah kelola stres. Jadi bagus panik, sekali nih. stres itu juga kan dapat mencetuskan secara Penyakit, psikis, iya. jadi menjadi suatu penyakit. Jadi ingat, untuk germas, untuk sehat kita harus cerdik. Itu mungkin Oke. ya. Nanti kalau Mungkin saya itu. dites saya bisalah jawabnya, Bu. Cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, Betul. rajin berolahraga, diet seimbang, istirahat dan kelola stres. Wah. Keren. Nilainya. 100. Hadiah. Nanti boleh dicek Dicek lab. atau mau di swab juga boleh. Aduh, jadi takut kalau di swab tuh. Aduh dia, jadi takut ketahuan. Enggak deh. Jurnal cek. Datang ke tempatnya. Aduh. Ya, ditunggu. Oke, ya sahabat kalian, seru sekali pembicaraan kita. Jadi untuk Anda nih ya, Laboratorium Kesehatan Jawa Barat ini terbuka untuk masyarakat umum ya. Betul, Mungkin Kak banyak yang Wanda. belum tahu. Boleh. Lokasinya ada di Jalan Di Jalan Sederhana nomor 3. Jadi Nomor 3. di dekat RSHS. RS, Oh, seberangnya RSHS, RSHS ya, iya, seberang. iya, iya. Jadi sangat strategis, gampang lah ke sana. Iya. Jadi kalau Anda ingin melakukan pengecekan apapun laboratorium, ini boleh datang langsung ke sini dan biayanya pasti lebih murah ini dari yang swasta Sangat ya, Dok murah, ya. Teh Wanda, sangat murah Oh. sekali. Jadi kalau dibandingkan lab swasta, Pak Dudi, kita itu sepertiganya atau seperlimanya. Sepertiganya, iya. Itu. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin mencoba melakukan medical check up rutin, ini kan biasanya pasti harganya sangat mahal kalau di swasta. Kalau yang kerjanya di swasta mungkin di cover perusahaan ya. Tapi mungkin yang pribadi yang ingin mencoba, boleh nanti coba datang ya. Boleh, ke boleh sana sekali. ya. Kami buka dari jam 6:30 atau jam 7 sudah bisa mendaftarkan. Jadi masyarakat umum juga bisa datang. Kalau yang misalnya tidak membawa rujukan dari dokter, di kami tersedia juga dokter untuk Oh, dokter jaga ada juga. konsultasi dulu. Oh, oke. Jadi yang tidak membawa rujukan dokter bisa Ada konsultasi. dokter juga di sana yang Betul, ya. Jadi jaga. nanti yang jaga bisa nanti menyampaikan pemeriksaan apa saja untuk pasien tersebut. Itu Iya. mungkin. Dan ini juga tadi bagus ya, tidak hanya untuk manusianya saja, tapi juga untuk alatnya instalasinya, juga. unitnya ya. Alat-alat maksudnya Alat-alatnya. mengkalibrasi alat-alatnya, terus juga untuk Kesehatan lingkungan. tadi Iya. kalau mau cek air di rumah gitu ya, Dok ya. Betul. Atau mungkin punya usaha apa yang berhubungan dengan apa yang Kuliner, harus dicek Kuliner, dulu. betul, Bisa Pak. langsung ke sana Iya. juga ya. Harus Iya, ada jaminan jadi- kesehatan. Untuk catering misalnya Pak, Catering. itu kan mereka juga harus mendapatkan rekomendasi teknis untuk kelayakan makanan. Itu bisa dicek juga ke kami. Juga untuk pariwisata, industri pariwisata atau industri lainnya, mereka juga bisa. Yang mengeluarkannya Labkes langsung. Kalau kami hanya rekomendasi teknis saja Rekomendasi, Pak, jadi keluarnya hanya dari- hasil saja. Tapi kalau misalnya kayak catering itu dari ada asosiasi catering. Jadi hasil kami nanti disampaikan misalnya ke Atau dilampirkan. di dinas ini apa? Pariwisata juga Bukan ada nih, yang DPM satu PTSP ya DPM betul. gitu ya? Betul. Jadi Izinnya tetap ke situ. izinnya tetap Permohonan izin. DPM PTSP, tapi misalnya lampiran-lampiran untuk pemeriksaan kolam renang atau Itu dari Labkes. iya, rumah sakit juga memang ada. Misalnya swab alat itu dilihat kadar kuman, kadar udara, kadar debu itu juga bisa di kami. Lengkap ya. Iya. Jadi nanti lebih bagus lagi ke depannya juga akan ada home care. Itu untuk apa aja rencananya nih kalau home care-nya, Dok? Kalau home care lebih kepada kita mengambil darah ke tempat
Oke. Jadi tidak dilaksanakan di laboratorium Ya, saya juga punya kesehatan. orang tua, kadang-kadang males ya Iya. pergi ke labkes atau kemana. Kita bisa di beberapa Bisa fasilitas sekali juga Pak. bisa ya. Siap, Nanti ya. dari labkes juga menyediakan itu, jadi periksanya di rumah. Iya, iya. Nanti hasilnya kita bisa, sekarang kan bisa pakai email, bisa pakai apa ya, udah banyak. Betul. Jadi Pak. baru-baru ke depannya akan yang ambil spesimen darah ya. Kalau Iya. misalnya swab itu home care belum. Antigen gitu belum. Kalau swab kami lebih kepada program pemerintah. Oke. Jadi kalau swab kami juga membantu institusi-institusi OPD yang ada di Provinsi Jawa Barat ataupun mitra dan juga kabupaten kota. Jadi kami itu melihat sentinel-sentinel misalnya terjadi klaster. Seperti contoh misalnya kemarin ketika pelandaian PPKM itu tetap kita waspada sehingga kami melaksanakan gerbek wisata. Gerbek wisata itu kita melaksanakan rapid antigen dan langsung dilanjutkan dengan PCR di lokasi-lokasi wisata Gratis itu bersama dengan gratis, Oh, iya. bersama dengan Satpol PP, Disparbud dan instansi lainnya yang terkait Pak dengan Satgas terutama. Jadi kita sama-sama melaksanakan di tempat-tempat wisata yang saat itu ditetapkan level 2. Saat ini juga kami terus berlanjut. Masih ya, ada beberapa tempat yang masih level selalu ya. Jadi meskipun terlihat landai, tapi kita jangan sampai merasa aman. harus tetap waspada. Tetap waspada Pak, karena kebetulan kami juga melaksanakan pemeriksaan genome sequencing. Jadi genome sequencing itu adalah pemeriksaan untuk mutasi varian virus baru. Sehingga mudah-mudahan Jawa Barat selalu terdepan juga untuk mengetahui ada virus apa nih di sini gitu. Jadi ada early warning gitu ya. Early warning Pak. Deteksi dini Iya. untuk kemungkinan ada varian-varian baru virus yang berkembang. Iya. Jadi ada 4 yang varian of concern oleh WHO itu adalah Delta, Gamma, Alpha dan Beta. Tapi saat ini memang kita masih banyak deltanya. Jadi saat itu deltanya di saat lonjakan kasus itu betul-betul kita didominasi oleh varian delta. Dan kita selalu terus melaksanakan serbu varian Pak. Jadi kita juga ke kabupaten kota, ke teman-teman lab di kabupaten kota untuk ciri-ciri khas atau varian yang khas atau sampel dengan yang berasal dari ciri-ciri sesuai dengan yang harus di genome sequencing itu dikumpulkan di kami. Jadi kalau mau melihat koleksi virus di kami Takut Bu. jadi kami mengumpulkan Iya, juga takut, Pak. gambarnya juga takut. Jadi kita mengumpulkan sampel-sampel positif itu kita lihat lagi yang unik-unik, yang misalnya CT-nya rendah-rendah, kemudian penyebarannya dari suatu daerah itu sangat cepat dan juga terutama kepada anak-anak itu tentunya kami lanjutkan dengan genome sequencing. Gitu. Kabupaten kota punya lab juga. Lab Di setiap kabupaten kota 27 di Jawa Barat. ada Pak, kecuali yang sedang berjalan itu Banjar, kemudian Cimahi ini yang belum Pak. Tapi kalau lab Kesda tersebar di 27 kabupaten, kecuali yang tadi Banjar dan Cimahi. Fasilitasnya? Fasilitasnya memang berbeda-beda. Jadi ada yang misalnya laboratorium klinik saja, kemudian ada juga yang provinsi kesehatan lebih lengkap lah lingkungan. Iya betul Pak, Insya Allah. Luar biasa. Tapi saya ini sambil semangat tapi rada deg-degan juga pas dokter cerita. Kok berarti sering banget bertemu dengan virus-virus ini ya, karena udah biasa tapi juga Sehari-hari, kerjaan iya, sehari-hari kerjaan temu virus. sehari-hari jadi udah nggak takut lagi Dok. Kita dengar katanya aja udah takut ya Pak Dudi. Ada resiko ya Dok kalau di tempat-tempat sana anak yang Betul, karyawan dan sebagainya karena sehari-hari bekerja di lingkungan kayak begitu, gimana cerita? Iya, betul Pak. Jadi kami memang di awal pandemi itu saat itu memang atas langkah proaktifnya Pak Gubernur. Iya. Jadi saat awal pandemi itu yang harus memeriksakan virus COVID itu hanya dari Kemenkes Pak, dari Kementerian terpusat Kesehatan. di Betul. Awalnya ya, Iya. makanya suka lama Sehingga ya. kan antriannya sangat Iya, panjang, sehingga Pak Gubernur memerintahkan untuk Jawa Barat melakukan.
gitu. Nah, keren. dengan kondisi yang serba saat itu sangat kekurangan, keterbatasan, kami berkolaborasi dengan Unpad dan juga ITB. Jadi tempatnya di kami, tapi alatnya ada dari ITB. Mereka dan- punya peralatan ya, Iya, unit-unit betul. laboratorium seperti itu. Betul Pak, dan SDM-nya jadi kami bersatu, bertiga, jadi saat itu untuk VTM-nya saja, misalnya VTM itu adalah setelah swab, nanti dia dimasukkan, itu tuh nggak ada Pak, jadi kita membuat sendiri saat itu. Alatnya. Alatnya. Iya, bahan-bahannya nggak ada, bahkan Bahannya. kita saat itu kan manual Pak, jadi awal itu kita hanya mampu memeriksakan 64 sampel per hari. Iya. Bisa dibayangkan kabupaten kota belum ada juga yang memeriksa saat itu, jadi kami yang memeriksa dan tentunya masih terjadi antrian yang sangat panjang juga di awal. Tapi ya itu terima kasih kepada Pemprov Jawa Barat sangat mendukung untuk pelaksanaan penanggulangan COVID ini sampai kita membeli alat itu ke Korea langsung saat itu Pak. Mahal ya pasti. Dan sangat mahal saat Iya, itu, iya. reagen juga sangat sulit. Seperti tadi VTM juga kami seada-adanya dengan bahan yang ada kita membuat sampai kami juga berbagi dengan Litbangkes saat itu. Kementerian, iya. Jadi yang memeriksakan pertama lab COVID itu adalah Litbangkes. Jadi intinya kita berkolaborasi, bekerja sama saat itu saling saling mendukung untuk melaksanakan penanggulangan itu sampai akhirnya kita ditantang lagi juga Pak, harus bisa 1000 sehari gitu ya, dari 64 kita ke 144. Tiba-tiba Loncatnya harus jauh banget itu ya. Iya, ditantang seperti itu. Oke Pak, tapi kita harus punya alat ekstraksi otomatis. yang pada saat itu belum ada. Saat itu Itu juga keadaan, harus impor. alhamdulillah kita import dapat juga Pak. Kita lari dengan bantuan dari Biro Kerjasama dan lainnya, intinya kita semua sama-sama. Jadi tidak bisa itu ditanggulangi oleh satu institusi gitu ya Pak. Jadi betul-betul itu kita bersama-sama kolaborasi. Jadi itulah kenapa Jawa Barat juara lahir batin harus dengan kolaborasi dan inovasi, sehingga akhirnya kita juga dapat memeriksa sampai 3.000 sampel per hari pernah. hari. Tapi Luar kalau biasa. rata-rata kita Iya. di 2.500, kemudian di lonjakan kasus kemarin kita menerima sampel sampai 9.000 lebih Pak per hari. Dalam satu 9.000. hari itu, tapi kita memang tidak bisa memeriksakan 9.000 sehari, tetap standar kita adalah di 2.500 sampai Kualitas tetap maksimal harus 3.000. dijaga. Iya, karena pernah kami juga memaksakan sampai 4.000, alatnya nge-hang. Iya, Dan iya, juga iya, itu iya. Capean ya. betul, jadi dan ini juga kami berusaha saling menjaga sesama teman-teman gitu ya yang memeriksakan, bagaimana kami menjaga mood juga Pak, karena cukup melelahkan. Ada jenuhnya mungkin Iya ya. Pak, orang dari dalam pagi Manusiawi sampai sih. jamnya kita sudah tidak ada jam, jadi harus selalu siap sedia. Jadi Luar bagaimana biasa. teman-teman juga tetap bahagia mengerjakannya itu sih Pak. 24 Jadi jam. iya, Nah, jadi Tewana ini salah satu pahlawan ya. Iya. Udah harus aduh. jauh-jauh lah nyari-nyari. Selamat hari Bu Emma. enggak, kita hanya ini saja Pak, hanya ya sama-sama, tapi Iya. bagaimana dengan teman-teman juga tetap sehat, kemudian tetap bahagia. Kadang-kadang kita bekerja itu di suatu ruangan, setiap hari kita jadi tidak ada yang di ruangan masing-masing Pak, rata-rata di satu ruangan itu untuk manajerialnya, tapi teman-teman tetap yang pemeriksaan sampel ya tentunya di lab gitu ya. Tapi kalau oke. kita secara manajerial tetap di satu ruangan berkumpul, sehingga bagaimana yang kita kerjakan itu supaya segera tapi tidak tergesa-gesa ya Pak. Jadi semua harus serba Kontrolnya cepat. tetap ya. Dan kadang kita sambil bernyanyi sih Pak. Kalau Karaoke ya. supaya imunnya tetap terjaga. iya, Baik. tapi tetap pakai masker. Iya, tetap jaga prokes ya Dok ya. Iya betul. Baik sahabat K-Light, kami ingatkan Anda boleh berpartisipasi bertanya kepada Dr. Emma, Pak Dudi di sini, boleh melalui WhatsApp di 0812 203 1972 atau juga boleh di live chatnya YouTube K-Light FM Bandung, dan kita akan bahas semua pertanyaan Anda setelah jeda berikut ini. Tetap di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
Aku sesali cintaku untukmu, meskipun dirimu ternyata untukku sejak pertama kau mengisi hari-hariku. Aku tak meragu mengapa harus dirimu. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu memang bukan untukku selamanya. Kadang aku lelah menantimu, pastikan cinta untukku. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu memang bukan untukku. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu memang bukan untukku selamanya. 107,1 K-Light FM, your inspiration and solution. Sahabat K-Light masih di Jabar Juara, masih bersama saya Wanda dan juga ada Dr. Emma di sini dan Pak Dudi. Dan kita masih ngobrol mengenai Laboratorium Kesehatan Jawa Barat dan masih mengenai selebriti investasi to Jabar Juara. Apa itu selebriti? Cek kesehatan ke Labkes Jabar secara rutin yuk. Nah, itu tema kita pada Jabar Juara hari ini. Dan kita akan coba buka dulu nih pertanyaan, kayaknya sudah banyak yang masuk. Terima kasih yang sudah WhatsApp di 0812-203-1972 dan ini melalui chat di YouTube ya. Pertanyaan pertama dari sahabat Sam. Dokter, fasilitas lab ini bisa dipakai untuk umum kah dan kalau boleh ada syaratnya bagaimana? Langsung dijawab aja, ya, Wanda. Pak Dudi izin mungkin untuk menjawab. Kang Sam ya, jadi untuk Labkes Jabar ini bisa sekali dipakai untuk umum, sangat bisa maksudnya ya, jadi sangat bisa dipakai untuk umum dengan harganya juga nanti bisa dilihat dan bisa dibuktikan bahwa kita jauh lebih murah. Syaratnya kalau misalnya memang ada syarat dari pengantar dari dokter atau rujukan, hanya membawa rujukan saja, tapi kalaupun tidak ada, di kami disediakan dokter untuk konsultasi. Jadi nanti bisa ditunjukkan oleh dokter sebaiknya pemeriksaan apa saja yang bisa dilaksanakan. Itu mungkin Kang Sam? Ya mungkin tambahan, jadi ini boleh yang punya BPJS, yang tidak punya BPJS juga bisa ya dok ya tadi. Mungkin ini kecuali untuk BPJS karena BPJS kami belum bekerja sama kebetulan, tapi harganya juga ya sangat bisa dijangkau, insya Allah bersaing Pak, betul. Tapi untuk yang melalui
pelayanan kesehatan kepegawaian Yankespek, Klinik, ya? iya, Klinik. yang di Gedung Sate itu bisa menggunakan BPJS Oh, karena oke. kami bekerja samanya dengan Yang lain ada? Yankes belum Pak. Oh belum. Belum. Jadi Kalau kita yang baru di Gedung dengan Sate udah Yankespek, ada. iya. Nanti kalau rekomendasi klinik itu harus ke Labkes, itu Bisa. dilayani oleh nanti Iya. Labkesnya. Jadi untuk yang khusus BPJS memang melalui Yankespek dulu Pak. Itu Oke, mungkin iya. karena kami masih sedang berproses sehingga untuk sementara yang BPJS hanya bisa melalui Yankespek di Gedung Sate. Yayasan gitu, Pak. Kesehatan klinik Pegawai. tadi ya, klinik pegawai Tapi ya. kan mereka udah kerja sama-sama BPJS, Iya. masyarakat umum juga boleh. Ya, Tapi yang nanti di sudah memindahkan. aplikasinya Mm-mm. harus dirubah, Faskesnya itu harus ke klinik Yankespek. Iya. Seperti itu. Oke, sudah cukup terjawab ya untuk sahabat Sam. Dari sahabat Marco, tadi dikatakan bisa juga untuk kelayakan air. Gimana caranya? Karena di rumah saya daerah Antapani saya pakai sumur bor. Nah, boleh dok langsung Ya dijawab. langsung siap Kang Marco. Betul, jadi untuk air juga bisa diperiksakan membawa air sebanyak 2 liter dari yang di rumah. Nah itu dikirimkan saja ke Labkes Jabar, didaftarkan di tempat pendaftaran, nanti diterangkan lebih lanjut di sana. Jadi bisa disampaikan bawa sampel airnya sebanyak 2 liter. Oke, Itu mungkin. jadi jangan kurang, jangan lebih gitu ya dok ya, 2 liter ya. Iya, lebih nggak apa-apa nanti dikurangin di sana. Oh gitu. Jangan kurang dari 2 liter berarti untuk sahabat Marco, jadi tinggal bawa saja ya. Ini lokasinya masih deket lah dari Antapani ya. Masih di Bandung. Masih di Bandung. Dan ini sih mungkin komentar saja dari sahabat Budiah Setiawati, semangat pagi katanya. Semangat pagi juga. Semangat, siap. Sekaligus mungkin tambahan kita juga Boleh? menjelang Hari Kesehatan Nasional Pak. Tanggal 12 November ini. Oke, iya. Dan temanya adalah Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Oh, Jadi Keren. kita memang luar semua harus biasa. semangat sehat, bahagia di hari tua Pak, Amin. insya Allah. Jadi saat ini kita investasi di hari ini, di hari tua kita tetap sehat, bahagia. Itu mungkin. Amin. Oke, luar biasa. Dan ini dari sahabat Robert, Pak Dudi, Bu Emma, kalau di luar Bandung sudah ada nggak ya labnya biar pelayanannya lebih merata lagi? Nah, bagaimana ini? Iya, izin Pak Didi mungkin saya Mangga. menjawab dulu. Iya. Jadi untuk laboratorium kesehatan itu ada di provinsi dan juga ada di kabupaten kota. Ya. Setiap Di kabupaten Jawa kota, Barat, Jawa betul, Barat. Pak. Milik kabupaten ya? Milik kabupaten Kalau kota. provinsi cuma satu di Bandung. Iya betul. Dan memang berbeda-beda juga tapi Pak Jenis layannya Teh berbeda, Wanda. variasi. Iya, betul. Ada yang laboratorium klinik saja, ada yang sudah dengan kesehatan lingkungannya, ada juga yang komplit dua-duanya. Jadi memang bisa dilihat juga di laboratorium kesehatan daerah. Kalau di Kota Bandung ada juga di depan Pusdai. Itu milik Kota Bandung, pemerintah Iya, Kota Bandung. Di depan iya, Pusda, betul. ya di dinasnya Iya. ya, kantor Betul, dinasnya. Di kantor dinasnya Pak. Jadi ini sudah tersebar juga dan kami juga sudah membuat suatu asosiasi Pak, Indonesia, Aslabkes Indonesia. Sesaat sebelum pandemi kebetulan, jadi munasnya kami diundur untuk asosiasi Labkes Indonesia ini. Jadi kami se-Indonesia juga tetap Sudah ada saling mengisi, asosiasinya. ya. Dan untuk Jawa Barat, insya Allah segera akan dimunaskan secara Munas provinsi. ya Munas Provinsi Jawa Barat. Jadi kami memang untuk kesehatan ini, insya Allah saling bahu membahu dan untuk Labkesnya sendiri juga dengan Labkesda Jawa Barat, Labkesda yang ada di kabupaten kota. Kami saling mengisi. Nah nanti melalui asosiasi Aslabkes Jawa Barat ini kami tetap akan selalu saling berkomunikasi dan berkolaborasi. Itu mungkin Pak. Oke. Itu mungkin Pak Robert. Cukup terjawab ya untuk sahabat Robert. Lanjut ke sahabat Bram. Kalau nggak salah minggu lalu syarat klinik kan harus punya BPJS yang di luar ASN. Nah kalau di lab sama juga? Nah tadi ada sedikit tapi boleh Baik, diulang lagi. Mas Bram, jadi memang untuk Labkes Jawa Barat ini untuk umum dan untuk BPJS-nya bisa melaksanakan dulu pemeriksaan melalui atau rujukan melalui Yankespek yang ada di Gedung Sate, baru kemudian dirujuk ke kami. Begitu pula untuk masyarakat umum begitu ya Pak, asal Kalau ke depan mungkin ya,
Kalau Ke depan Labkesnya insya sudah Allah kerjasama sama BPJS bisa orang langsung. bisa langsung. Bisa Ada langsung. layanan BPJS yang bisa ditanggulangi oleh Labkes gitu ada. Betul Pak. Tapi saat ini untuk sementara kami melalui Yankespek Nah, dulu. ya, harus mau Iya. klinik Gedung Sate dulu gitu Iya. ya. Ya begitu. Begitu ya sahabat Bram, jadi kalau memang mau pakai BPJS harus dialihkan dulu vaskesnya ke klinik Yankespek yang di Gedung Sate Betul. ya. Oke, dari sahabat Risna, Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Labkes ini apakah ada websitenya Bu? Dan harga pengecekan lab apakah juga tertera di websitenya? Ada, websitenya dicari saja Labkes Jabar. Labkes Jabar. Jabar. Labkes. Iya. Itu Jadi- pasti biasanya mungkin di bawah Dinas Kesehatan ya, atau di bawah jabarprof.go.id. Iya betul Pak. Atau langsung Itu juga www.jabarlabkes bisa sih Pak, Labkes bisa Jabar. langsung diakses Jabar saja. jabarprof.go.id. .go.id. Betul Pak. Iya. Oke. Untuk harga dan lain-lain juga sudah tercantum, website ada. ya sudah tertera. Dan nanti segera di bulan Desember insya Allah dengan checklist namanya kita bisa langsung berkomunikasi interaktif seperti contoh misalnya Halodoc seperti itu. Aplikasi jadi bentuknya. Aplikasi, oh, iya, betul. luar biasa. Jadi namanya checklist. Cara nulisnya Checklist. bagaimana nanti? Eh, CH CHECKLIST. Oh, bahasa Jadi Inggris ini biasa adalah ya. program pengembangan dari Laboratorium Information System yang asalnya hanya internal. Insya Allah di bulan Desember menjadi eksternal. Mobile, aplikasi sudah di handphone. Iya di handphone Wah, nanti Pak. langsung Pakai download Android, nih. udah Iya ya. betul. Oh, udah tambah Iya. keren aja. Iya, Ya, luar biasa juara emang ya. mudah-mudahan. Luar biasa. Oke, jadi jelas ya tadi webnya ada Labkes Jabar. Jabarprof.co.id. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Edit di Ciwaruga. Ini nampaknya saya coba baca dari sini. Saya dan keluarga sejak lama selalu cek kesehatan di Labkes Jalan Sederhana. Pelayanannya sangat baik dan biayanya terjangkau. Berharap pelayanan Labkes semakin baik. Wow, ini testimoni yang sangat Terima kasih positif Ibu. ini. Jadi ini Bu Edit sudah sering ke sana. Jadi buat sahabat Kelight ini ya saksinya nih. Terima yang sudah kasih. menggunakan jasa Labkes Jabar yang memang pelayanannya oke, semakin oke. Mudah-mudahan ya kami juga tetap meminta saran dan masukan agar pelayanan kita tetap terdepan dan terpercaya ya mudah-mudahan. Jadi ketika ada saran atau misalnya keluhan segera disampaikan saja kepada kami. Ya, kalau kita sih bilangnya Labkes juara ya. Bukan oke bukan terbaik lagi baru dia udah Labkes juara ya. Ya, kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari sahabat Eli di Buah Batu. Apakah daftarnya bisa online karena pasiennya sudah tidak bisa jalan? Nah, bagaimana nih Dok? Bu Eli, untuk sementara memang kami belum online, tapi insya Allah nanti di bulan Desember kami sudah bisa online. Untuk saat ini kami memang belum home care, tapi segera juga kami akan bisa home care. Tapi coba saja Ibu kontak ke kami atau ada yang konsultasi ke kami, mudah-mudahan bisa diakomodir untuk sementara karena ini memang pasiennya tidak bisa jalan ya. Iya, iya. Itu mungkin Bu Eli, mangga datang saja ke kami, nanti kami coba akomodir. dibantu ya. Iya. Oke. Ini mungkin untuk sahabat Kilet ya Wanda ya. Iya. Saya udah masuk ke Websitenya. websitenya tuh labkesprof pakai V Ya. jabar.id. Oke, labkesprofjabar.id. Nah, Seperti itu. Di sini itu juga ya. ada harga, ada beberapa informasi Wah, yang keren. harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh sahabat Oke. Kilet juga. Jadi websitenya adalah labkesprofjabar.id. Itu ya, Ya. sahabat Kelight, untuk Anda yang ingin ngecek langsung nih sekarang sambil dengerin sambil ngecek. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini bertanya mengenai persyaratan dan cara memanfaatkan Labkes untuk masyarakat umum agar tidak bolak-balik untuk melengkapi persyaratannya. Ini dari Pak Haji Dede di Cimindi pertanyaannya. Ya. Dokter, silakan. Terima kasih Pak Haji Dede. Jadi untuk datang ke Labkes Jabar bisa langsung daftar. Yang penting tentunya membawa identitas diri, KTP ataupun SIM juga boleh. SIM boleh. Ya. Apa harus dikopi dulu?
Enggak. Langsung Jadi aja kita aslinya. langsung saja, Langsung di scan mungkin di sana. ya, Udah ada. ya ininya. langsung ada pencatatannya dan membawa rujukan dari dokter. Tetapi ketika rujukannya memang tidak ada, di kami ada dokter untuk konsultasi sehingga nanti bisa ditunjukkan Bapak pemeriksaannya apa saja. Itu cukup jelas mungkin Bapak. Jadi belum tentu harus dari rekomendasi dokter ya. Iya. Saya mau inisiatif sendiri pengen periksa lab, boleh aja. Boleh Bawa sekali KTP Pak. gitu kan ya. Iya, betul Pak. Iya. Iya. seperti itu. Oke. Nah, ini agak berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Untuk melakukan konsultasi dengan dokter yang ada di sana untuk check up lab ini, apakah gratis? Gratis saat ini, Gratis. tapi Luar mungkin biasa. ke depan kami kebetulan sedang menyetarakan harga. Ya, Jadi ke depan mungkin ada pembayaran sekitar 7.500 Masih terjangkau. untuk konsultasi. Iya. Kalau sekarang gratis. Sekarang gratis Pak, Kalau cek labnya bayar. bayar. Dok. Jadi bawa itu KTP dan jangan lupa Iya. bawa uang ya. Iya untuk bayar. betul Pak. 7.500. Kalau 10.000 boleh, Dok? Bisa nggak ada kembalian? Boleh, boleh. Oke. Sangat boleh Oh, Teh ya. Wanda. Oke, jadi itu cukup jelas dan ini dari sahabat Franz ya. Pertanyaannya bagaimana pelayanan untuk difabel Difabel dan dan lansia? Apakah pelayanannya ditunjang fasilitas dan keramahan dari para stafnya? Apalagi ketika antrian sedang ramai. Sukses selalu Labkes Jabar. Oke, silakan. Siap, sudah ada untuk pelayanan lansia dan difabel. Hanya kebetulan saat ini di minggu-minggu ini kami sedang renovasi Pak. Jadi untuk jalan atau rem untuk kursi Perbaikan roda itu fasilitas memang ya. saat ini sedang perbaikan fasilitas. Jadi mohon maaf mungkin untuk bulan ini kita masih duk-dek lah gitu ya mungkin agak tidak nyaman, tapi insya Allah ke depan ya, diprioritaskan untuk Pak. lansia, Iya. untuk difabel, Jadi ada mereka pemilahan, diprioritaskan. iya. Nah, Kalau ada yang tidak ramah mungkin tolong disampaikan juga saja karena wajib ramah gitu. Mama Iya. harus gitu dah. Iya betul Pak. Oke. Senyum berapa senti? Jangan terlalu depan. Tapi Nabrak. sekarang nggak kelihatan ya karena pakai masker. Iya, nabrak masker ya. Oke, cukup terjawab ya sahabat Franz. Dan ini dari sahabat Yonik. Ini juga testimoni sedikit bahwa saya sudah beberapa kali memasukkan sampel air sungai untuk identifikasi mikroorganisme ke Labkes Jabar. Namun ingin bertanya, apakah kita bisa melihat secara online daftar biaya analisisnya? Bisa nggak dok? Sementara mungkin melalui web yang tadi yaitu Labkes Jabar Prof .id. Jadi bisa melalui itu atau konsultasi langsung saja mungkin untuk saat ini karena untuk online-nya kami memang insya Allah baru Desember, insya Allah. Iya. Ya. Sempurna ya. Iya. Jadi bisa coba cek di labkesjabar.id ya. .id. Iya. Oke. Mahal nggak kalau pemeriksaan air? Tetap lebih murah dari lab yang lain Pak. Iya ya, karena milik pemerintah ini harus pasti Betul. lebih murah. Jadi masuknya memang ke kas daerah. Jadi memang menjadi salah satu sumber PAD juga untuk- bagi untuk Provinsi masyarakat Jawa juga Barat. nanti. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari sahabat Teddy. Kalau mengenai harga, apakah lebih murah dari lab swasta? Wah, ini udah ratusan kali kita bilang ya, Bu. Siap Pak Teddy. Jadi untuk harga boleh dicek, boleh dibuktikan. Harga kita bisa 1/3 sampai 1/5-nya dari harga lab di swasta. Kualitas pelayanan? Insya tetap Allah Pak, terjaga. mutu terjamin karena kami juga sudah akreditasi paripurna dari luar KALAK yaitu biasa. Komite Akreditasi Laboratorium Nasional dan juga ISO 17043 untuk uji profisiensinya. Antrian? Antri insya Allah Pak, asal datang lebih dulu mungkin ya Pak insya Allah. Kemudian untuk ISO 15189 yang tadi sudah disampaikan, itu juga kami sudah lulus ISO dan juga 17025 ISO untuk kesehatan lingkungan. Insya Allah. Jadi untuk mutu mudah-mudahan Pak Tetap kita terjaga. menjaga standar. Juara emang Labkes Harus Jabar juara. ini. Oke, lanjut mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Oke, ini dari sahabat Dodi. Apakah Labkes ini bisa berlaku untuk kalangan masyarakat umum?
Boleh dijelaskan Iya. lagi, Bu Dok. Boleh sekali Pak Dodi, kami tunggu. Jadi untuk masyarakat umum jangan takut untuk selalu mengecek kesehatannya secara rutin, karena di kami harganya cukup murah dari lab-lab lainnya insya Allah, dan tinggal datang saja membawa identitas diri, dan juga kalau ada rujukan dari dokter diutamakan. Kalaupun tidak ada, bisa nanti konsultasi dulu di tempat kami. Itu mungkin Kang Dodi ya. Ini antusiasme para pendengar nih, sahabat Ya, Kelet, oke banyak, banget ya. alhamdulillah. Banyak Alhamdulillah yang ya. berarti kita perlu ya informasi-informasi Betul. seperti ini untuk diketahui masyarakat seperti itu. Betul, dan memang Jabar nih juara banget ya Juara. semuanya nih. Insya Kalau Allah, harus. dari Pak Dudi sedikit demi sedikit saya semakin terbuka, wah saya semakin bangga loh jadi warga Jabar karena semuanya serba juara gitu. Kemarin pasti juara PON kita. Nah, PON juga ternyata, satu lagi nih, ada satu cerita yang belum sempat dibahas. Jadi Labkes Jabar juga ikut andil dalam PON kemarin di Papua. Boleh dong diceritakan Bu Dokter? Terima kasih Teh Wanda, Pak Dudi izin mungkin kemarin kami juga turut mendampingi kontingen Jabar Iya. untuk memeriksakan PCR-nya di sana. Jadi kita menjaga juga yang penting Jawa Barat itu terfasilitasi, karena hanya Jawa Barat kemarin yang melakukan tim sendiri pendampingan. gitu ya? Kami membawa tim, membawa Luar alat, biasa. dan juga bekerja sama dengan Labkes Papua. Jadi teman-teman kami ditempatkan di Labkes Papua beserta alatnya, dan akhirnya kami juga turut membantu Lab Papua. Memberi bantuan. Kami juga membantu karena perawatan. memang sangat banyak Pak, jadi pemeriksaan juga kami turut membantu, dan ya itulah mungkin tadi salah satu gunanya kita membentuk asosiasi Labkes Indonesia, sehingga ketika iya. kami bekerja sama dengan teman-teman lab di luar Jawa Barat, kami diterima dengan alhamdulillah Welcome mereka gitu ya. dengan Jawa Barat itu bukan terbuka. juara kandang. Iya. Di Papua kita juara. Salah satunya juga dari didukung Iya. oleh Labkes Jawa Barat. Di Peparnas juga kami sekarang ikut. Hari Jadi ini kan masih PPK ya? sedang ya, berlangsung. Sedang berlangsung, teman-teman betul. juga masih di sana. Kami bergantian, memang bergantian tim. Mau ke Mudah-mudahan sana lagi? enggak Pak, cukup. Jauh ya. Iya cukup. Mudah-mudahan Peparnas juga sama dengan PON kemarin ya Pak. Kita Juara merebut ya? juara. 2016 kan Jawa Barat tuan rumah. Oh, Saya juga oke. ikut jadi panitia. Juara juga ya? Oh iya dong. Sekarang di insya luar Allah. Jawa Barat alhamdulillah juara juga. Amin. Bukan jago kandang. Jabar memang juara. Jadi insya Allah sih kemarin dengan itu teman-teman atlet lebih tenang mungkin ya Pak, karena kita lebih terorganisir, lebih tertata untuk swab dan lainnya. Ya sehingga kami juga akhirnya membantu juga teman Labkes Papua, karena Atlet itu fokusnya untuk bertanding aja. Iya, Nggak usah mikirin yang iya lain-lain betul. lagi. Karena kalau yang lain memang kami lihat izin gini ya, jadi mereka bingung gitu mau Iya. swab, mau apa, menunggu antrian lebih panjang mungkin itu. Fasilitas terbatas sih San. Luar biasa. Nah, sahabat Kelight, itulah tadi obrolan kita mengenai Laboratorium Kesehatan Jawa Barat, dan memang ini juara sekali, bangga sekali menjadi warga Jabar yang Bangga juara. ya? Bangga. Ya, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari Bu Dr. Emma dan juga Pak Dudi, silakan. Mengingatkan yang seleb itu mungkin Bu, selebriti. Mungkin mengingatkan kembali Iya. karena nikmat sehat itu tidak bisa dibeli dengan apapun, dan kita tidak bisa apa-apa apabila kita tidak sehat. Jadi mari warga Bandung dan Jawa Barat kita tetap menjaga kesehatan dengan cerdik. Jadi cek kesehatan secara rutin, terutama di Labkes ya. Kemudian nyahkan asap rokok, kemudian rajin berolahraga, istirahat cukup, dan kelola stres. Jadi kita jangan sampai stres, kita tetap aman, imun, dan amin untuk COVID-nya, karena kita tetap harus waspada. Amannya adalah saling menjaga dengan 6M saat ini ya. Jadi tetap memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menjauhi mobilitas, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan serta melaksanakan vaksin. Untuk imunnya yang tadi cerdik, kemudian aminnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Amin. kita senantiasa
diberikan nikmat sehat, lindungan, dan terbebas dari pandemi COVID ini. Mungkin itu wargi Jabar atau wargi Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan Pak Dudi. Terima kasih Teh Wanda, terima kasih untuk Keylight, dan hari ini alhamdulillah hadir Dr. Emma ya yang bertanggung jawab untuk pengelolaan Labkes. Jadi Jabar juaranya adalah untuk kesejahteraan. Kesejahteraan itu diukur oleh Human Development Index, komponennya adalah kesehatan salah satunya. Untuk kesehatan yang paling efektif itu ya harus pencegahan. Nah, Labkes bertanggung jawab untuk pencegahan, karena kita harus dibiasakan untuk memeriksa kesehatan kita supaya kita tahu betul untuk tidak terjadi hal-hal yang lebih jauh lagi. Terima kasih Keylight, sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Dudi, terima kasih Bu Emma, dan sahabat Keylight, itulah tadi obrolan kita di talk show Jabar Juara untuk episode hari ini. Sangat menarik dan sangat inspiratif. Mungkin sekali lagi saya ingatkan Anda bahwa ayo kita dukung program Labkes Jabar, Selebriti Investasi to Jabar Juara. Cek kesehatan ke Labkes Jabar secara rutin yuk. Nah, yuknya ini harus ditekankan ini ya, Dr. Emma. Dan untuk Anda sahabat Keylight yang ingin lihat-lihat lebih lengkap, boleh kunjungi websitenya labkesjabar.id untuk melihat apa saja pelayanan fasilitas Labkes yang ada di sana dan berapa harganya, itu bisa dilihat di sana. Dan jangan sampai terlewatkan Jabar Juara berikutnya setiap hari Rabu atau Kamis pukul 8 hingga 9 bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terakhir kita ngomong Jabar Juara ya, Bu, Dok, sama Pak Dudi. 1, 2, 3, Jabar Juara. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Dudi, Bu Emma. Sami-sami Teh Wanda dan Keylight. Ya, sahabat Keylight, sampai berjumpa lagi di Jabar Juara berikutnya. Saya Wanda Wardani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti talk show Jabar Juara bersama Bapak Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdul Rahim MD. Sampai jumpa di talk show Jabar Juara pekan mendatang.